Bagian 4. Hidup adalah perjuangan. Saya teringat dengan ucapan ibu bahwa orang yang berkuasa bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain. Tetapi, orang yang berkuasa sejati adalah orang yang berupaya membantu mengangkat orang kalah untuk bangun berjuang lagi. Saya mengerti dengan jelas bahwa hidup adalah perjuangan dan setiap perjuangan pasti akan ada yang kalah dan ada yang menang. Kemenangan yang diperoleh dari mengalahkan orang lain akan selalu diperebutkan lagi. Pemilik tenaga yang lebih kuat akan menang, yang kurang tenaga akan kalah dan membenci. Tiada ring perjuangan yang besar dan beratnya sama dengan ring perjuangan hidup ayah dan ibu. Saya suka dengan orang-orang tua yang menceritakan hal-hal yang terjadi pada masa lalu, cerita perjuangan hidup mereka, dan penjelasan berbagai cara dan gaya mengatasi persoalan hidupnya. Saya senang membaca buku-buku riwayat orang-orang penting dan ternama yang sukses hidupnya. Dan kadangkala membaca sandiwara yang memberikan filsafat yang mendorong semangat. Saya senang berbincang-bincang dengan orang-orang tua dan meminta beliau menceritakan pengalaman hidupnya kepada saya. Mendengar langsung dari mulut orang yang berpengalaman lebih berharga daripada membaca buku ratusan jilid yang tidak berisi manfaat untuk kehidupan. Ibu saya bukanlah wanita pintar, tetapi saya merasa kagum dan bangga kepada ibu. Gaya hidup ibu menjadi guru hidup saya, khususnya ketika saya kehilangan semangat, lelah, lemas, dan kehabisan energi untuk berpikir. Waktu ada persoalan dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa, saya mengingat ibu dan membicarakan persoalan itu dengannya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang mengerti dan tahu seluk-beluk hidup kita sama dengan ibu kita sendiri. Maka dari itu, seorang ayah dan ibu diumpamakan sebuah tempat sampah yang paling indah, yang selalu mau menerima keluh kesah dari anaknya dengan penuh kasih sayang, dan juga merupakan piring emas yang menerima bunga memuja Sang Buddha. Namun, ada pula mereka yang lahir dan muncul ke dunia tanpa sempat melihat dan menemukan wajah ibunya. Suatu kala saya bertanya kepada ibu, ayah dan ibu adalah bagian dari Sang Pencipta hidup. Mengapa tidak menciptakan jalan hidup juga? Ibu mengatakan, ibu hanya menjadi badan penerima jiwa, hanya menjadi tempat menabung atau tempat menyesuaikan antara cita dan jiwa. Bila semuanya dapat dicocokkan dengan sempurna, anak akan dilepas keluar bebas melancong dunia luas. Ibu menceritakan bahwa setiap anak memiliki kebebasan dan kemerdekaan sejak lahir di hari pertama baik jasmani dan juga rohani. Tetapi, ada banyak anak melihat ayah dan ibu sebagai musuh, dan juga ayah ibu melihat anaknya sebagai tong sampah kehidupan. Sesungguhnya, ayah, ibu, dan anak bukanlah merupakan pasangan musuh, tapi sebaliknya harus merupakan satu hati, satu butir darah daging dan batin, satu dalam lahir dan batin. Seringkali kita merenungkan kata hidup adalah perjuangan dan menanyakan pada diri sendiri bahwa kita harus memperjuangkan dengan apa? Siapakah yang menjadi pasangan perjuangan kita? Dan kita berjuang untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ada jawaban yang jelas dan sempurna. Sebagian orang mengucapkan tentang perjuangan di dalam pekerjaan, hal-hal tentang untuk mengalahkan orang ini dan itu, mencari jalan untuk menghancurkan orang lain, dan cara untuk membela diri sendiri. Sebagian orang melihat tanah bumi, langit, dan cuaca menjadi pasangan persaingan seperti manusia di kawasan dingin. Bagian para ilmuwan memandang pekerjaan, menyelidiki, percobaan, berbagai ilmu sebagai perjuangan, sedangkan ilmuwan pengetahuan melihat perjuangannya ke arah lain. Dokter melihat penyakit, kesakitan menjadi musuh kejam yang harus segera dikalahkan. Siapapun yang akan berjuang dengan apa dan siapa, hasilnya akan menang atau kalah, tetapi setiap hidup harus berjuang. Kelahiran masing-masing sejak detik pertama di dunia, itulah langkah pertama menaiki ring perjuangan. Dalam ring pertandingan, musuhnya tidak hanya satu. Hasilnya bisa saja sudah gagal kemudian balik menang, atau sudah menang kemudian balik kalah atau gagal.
Beberapa orang berusaha menerangkan kepada saya, perjuangan itu dimulai sebelum lahir. Hidup kita adalah kemenangan dari bibit yang jutaan jumlahnya yang bertarung keras sehingga tinggal satu pemenang. Itulah langkah pertama hidup kita. Sang pemenang akan dipelihara dengan baik dan istirahat di ranjang yang lembut dalam istana perut ibu. Perjuangan belum selesai sampai di sana, tetapi masih ada ring baru di luar kandungan ibu, dan ring di dunia baru itu akan lebih luas dan lebar, serta tanpa perlindungan atau perawatan dari napas ibu. Kita mau tidak mau harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus berjuang mencari jalan yang terbaik dalam hidup sepenuh tenaga, badan, dan batin ini. Oleh sebab itu, dunia memerlukan sekolah dan universitas untuk manusia belajar cara mengurus hidup supaya lulus dan sukses dalam kehidupan ini. Pendidikan dimulai sejak kecil, masuk TK, tetapi itu hanya langkah awal perjuangan kehidupan sebelum ayah dan ibu melepas kita untuk belajar ke universitas. Sesungguhnya, hidup seluruhnya adalah gedung universitas, yang secara otomatis kita harus belajar dan menyelidiki segala ilmu. Hidup adalah badan pendidikan yang mengumpulkan berbagai ilmu dan pengalaman segala macam. Orang yang mengerti hidup dengan jelas dinamakan sudah lulus semua jurusan atau ilmu, walaupun orang tersebut tidak mempunyai kartu sertifikat sarjana apapun. Tetapi jasmani dan batin yang penuh pengalaman, itulah yang merupakan kartu sarjana yang indah secara otomatis. Biasanya, dalam universitas, seorang yang gagal tidak akan dapat gelar sarjana sebagai bukti jaminan. Tetapi, di universitas kehidupan, baik yang gagal maupun yang menang adalah kartu sertifikat yang menjamin dalam dirinya. Sarjana kehidupan tidak mau diberi kehormatan dan terkenal namanya, tidak ingin pujian yang muluk-muluk dan berlebihan. Ia menjadi penerima dari berbagai pengetahuan. Menjadi penerima adalah sebagai inti pengertian akan kehidupan ini. Ketika saya hanya tinggal sendirian, suasana sunyi dan damai, saya suka merenungkan kata-kata yang ibu ajarkan. Menjadi anak harus rajin belajar. Bila tumbuh besar, harus punya ilmu. Pengalaman akan menjadi guru yang mengajarkanmu, biar kita tahu kalah atau menang. Hidup saya walaupun tidak indah, tetapi saya merasa puas dan bangga. Saya pernah menjadi pemenang dan yang kalah. Saya menemukan suatu kebenaran, yaitu walaupun kita akan menaklukkan orang banyak, tetapi kalau kita kalah dalam diri sendiri, itu dinamakan yang kalah atau gagal mutlak. Tetapi sungguh malang dan menyedihkan, manusia yang memandang pasangan perjuangan pada orang lain, lalu berupaya mencari jalan untuk mengalahkan mereka. Saat berusaha mengalahkan mereka, pasti menderita. Kita juga tak bisa mengalahkan duka. Apabila sudah menang juga, pasti dibenci atau dibalas dengan dendam juga. Hidup adalah perjuangan. Musuh sebagai obat penambah tenaga. Orang kuno mengatakan demikian dan sangat menarik. Itulah saran yang mengingatkan kita menemukan musuh yang bukan hanya di luar, tetapi harus menemukan musuh dalam diri sendiri, yaitu keserakahan, kemarahan, kebencian, iri hati, dan rasa dendam yang muncul dan sedang bertempur dalam diri kita untuk mengalahkan diri kita sendiri setiap saat. Mungkin kita melihat kemajuan kekuasaan dan kekayaan seseorang, lalu kita tidak senang atau iri hati. Tetapi kita tidak tahu bila kekayaan, kekuasaan, kemajuan itu timbul dari kekalahan dalam pikiran mereka. Sehingga terpaksa harus korupsi, terima suap, licik, dan kemerosotan moral. Di dunia ini ada sebagian orang yang berada di tengah-tengah kemakmuran, kekuasaan, dan kehormatan, namun dalam hatinya muncul bara api yang panas, kekhawatiran atau kecemasan. Pikiran yang kalah terhadap keserakahan dalam sekejap mungkin akan membinasakan hidupnya, menghancurkan nama baik keluarganya, keturunannya, bahkan tanah airnya. Hari ini, saya janji dengan ibu bahwa saya akan menjadi pejuang yang baik untuk mendapatkan kemenangan yang membanggakan ibu.